jenius dari seorang imam besar, Imam Darul Hijrah yang tinggal di Madinah. Nah. Kemudian yang kelima, juga harus kita akui walaupun pahit. Terus terang ayuhal ikhwah, kita bicara tentang kaidah ini. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kita berbicara tentang perjalanan sebaik-baik umat yang kita tidak ada apa-apanya. Bagaimana kita bisa bermegah diri di hadapan yang Nabi katakan, la tasubbu ashabi, jangan kamu caci sahabatku. Kalau sekiranya di antara kamu ada yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud lebih besar dari masjid ini. Masjid ini sudah besar sekali. Gunung Uhud lebih besar lagi. Kalau ada di antara kita yang menginfakkan harta di jalan Allah sebesar emas, sebesar gunung Uhud, tidak mencapai derajat sahabat satu mud. Gini satu mud. Dua telapak tangan orang dewasa. Wala nasibahu, kata Nabi, setengah saja tidak. Bagaimana kita mau menyimpang dari perjalanan orang yang Nabi katakan seperti ini, yang Nabi SAW katakan seperti itu? Ada di antara kita yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud? Tidak ada. Belum ada. Belum ada. Sebesar gunung Uhud tuh. Sebesar gunung Uhud. Tidak mencapai derajat sahabat satu mud dan tidak setengahnya. Ya subhanallah. Kenapa kita busungkan dada kita di hadapan mereka? Kita mau mengerjakan amal yang mereka tidak kerjakan. Padahal mereka, Allah katakan tentang mereka, radhiyallahu anhum. Mereka sangat ta'zimnya kepada Nabi yang mulia. Sampai sebagian dari mereka tidak berani memandang wajah Nabi karena ta'zim dan menghormati Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak seperti sahabat-sahabat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk berjihad, berperang melawan bangsa yang ganas, lalu sahabat-sahabat Musa ini berkata, peranglah engkau bersama Rabbmu, kami akan duduk saja di sini. Sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ridwanullah alaihim jami'an, berangkat engkau, kami menyertainya. Sebaik-baik sahabat para Nabi dan Rasul adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik sahabat. Orangnya tawadhu, yang kelima, beragama dengan perasaan. Perasaan. Bermain dengan perasaan. Meskipun wahyu telah sampai, baik berupa perintah atau larangan, tapi seringkali kita memang mendengar, kita selalu bermain dengan perasaan seperti kata-kata yang sering kita ucapkan kalau diberitahu ini tidak pernah dikerjakan oleh sahabat, ini tidak pernah diamalkan oleh sahabat, kita katakan apa salahnya? Bukankah ini baik? Niat kami kan baik, daripada begini mendingan begini, kan begitu. Sahih. Daripada kita duduk-duduk, bagus kita begini. Itu semua dan lain-lain perasaan. Sahabat tidak. Sahabat beragama ittiba' kepada Rasul. Ittiba'ur Rasul. Enggak ada pikir. Ada. Sebab kalau beragama secara mutlak dipenuhi dengan perasaan, maka perasaan siapa yang diambil? Sama juga kalau beragama itu dengan akal.
Akal siapa yang diambil? Akal saya, akal engkau, akal antum, akal siapa? Akal orang mukmin, akal orang kafir, akal orang mukmin yang taat, orang mukmin yang tidak taat. Yang keenam, para sahabat itu cara beragamanya dengan ilmu. Cara beragama kita dengan taklidul a'ma, taklid buta, ikut-ikutan, ikut-ikutan saja. Kebanyakan dari kita tidak tahu ini dari Nabi yang mulia atau tidak. Kebanyakan dari kita tidak tahu apakah ini dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Tidak tahu. Yang penting dia melihat contoh ustadznya, gurunya, orang tuanya, kaumnya, tradisi kaumnya, dan seterusnya. Taklidul a'ma. Taklid, kita mengikuti satu perkataan yang kita tidak memiliki ilmunya, kita tidak tahu hujjahnya. Berbeda dengan ittiba'. Kita tahu hujjah, kita tahu alasannya, kita tahu dalilnya. Berarti cara beragama kita selama ini salah, taklidul a'ma. Oleh karena itu, dalam menjawab kenapa kita harus bermanhaj dengan manhaj salaf, karena manhaj salaf mengajarkan ilmu. Beragama tidak taklidul a'ma, tapi mengetahui hujjah, baik secara mujmal, global, garis besar, maupun secara tafsil. Cara beragama para sahabat itu dengan dalil. Ya. Yang ke-6, yang ke-7. Saya lihat yang ke-7. Cara beragama kita ya mengikuti adat, tradisi, budaya, orang banyak, nenek moyang, kaum, suku, toleransi, kebersamaan, dan lain-lain. Semua ini adalah merupakan cara-cara orang-orang jahiliyah. Yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, cara beragama kita ta'assub madhabiyah, mengikuti madhab, paham atau kelompoknya, yang merupakan satu bid'ah besar yang ada dalam umat ini. Yang ke-9, kita harus akui bahwa beragama, cara beragama kita dengan berbagai macam kesyirikan. Saya berikan contohnya tadi di awal, datang ke kuburan dengan nama tawassul, meminta-minta dengan pada Allah dengan perantara orang yang telah mati, dan seterusnya. Ya. Bukan dengan tauhid. Harusnya kita bertauhid dan jadi muwahhid, orang yang bertauhid, yang mentauhidkan Allah. Kalau dakwah seluruh para nabi dan rasul at-tauhid. Yang ke-10, beragama dengan berbagai macam bid'ah. Amalia kita dipenuhi dari hari ke hari dengan berbagai macam bid'ah. Dalam segala hal. Ada yang dikerjakan oleh orang per orang.